hari ini mau take vokal buat lagunya El Kasih, ciptaan dari Bang Ibnu dan tim. Ada Kak Ribias juga, ada Kang juga di sini. Jadi lagu ini lagu pusakanya lah yang diciptakan oleh Bang Ibnu saat dia di Panti Penil ya Kak ya, bener ya? Setelah dijemput sama Kak Sarah, si Bang Ibnu bikin lagu dan kebetulan saya dikasih kesempatan buat menyanyikan lagu tersebut. Bisa diceritain mungkin lagu apa? Lagunya lagu kisah percintaan Bang Ibnu dan Kak Sarah. Jadi mereka ini kan memang first love ya, cinta masa kecil, dewasa berpisah, terus ada kisah-kisah saling menduakan, menigakan, terus akhirnya bisa bertemu lagi di panti, dijemput sama Kak Sarah gitu. Ceritanya memang soal Bang Ibnu dan cintanya Kak Sarah gitu. Karena lagunya, boleh kasih tau gak judulnya? Boleh. Judulnya Maaf gitu. Jadi Maaf ini lagu yang ungkapan hatinya seorang Sarah. Bener ya Kak? Gitu. Ungkapan hatinya Kak Sarah terhadap Bang Ibnu gitu loh. Jadi lagunya sedih sih, lagunya sedih dan agak maksudnya kok bisa sempet nanya sama Bang Ibnu gitu, kenapa Bang kok pilih Febri sih gitu, maksudnya agak ya appreciate lah gitu, bangga gitu, maksudnya kenapa, karena kata dia kamu bisa membawakan lagu itu dan ada bener gak sih Bang, ada pokoknya dia itu merasakan dia bilang Febri bisa membawakan lagu itu seperti yang rasanya Kak Sarah, bener ya? Karena karakternya katanya sama gitu kan. Kalau kemarin kan karena Febri ketemuin Bang Ibnu di Panti Penil kan orang-orang pasti berpikirnya ada apa, maksudnya antara Febri sama emang kita pure abang dan adik, dan pas ketemu sama Kak Sarah aja aku sangat, maksudnya kalau orang-orang kan mikirnya Sarah tuh pansos, enggak mudah ya untuk bawa pulang seorang Bang Ibnu, dia rawat sehari-harinya dibawa terus gitu. Terus suara aku nih katanya diketik ya, suara aku itu dia merasa sesuai gambaran dia ya untuk membawakan lagu itu gitu. Dan aku aja bisa nangis denger lagu itu. Jadi pas hari ini mau tag aja, tadi malam Bang Ibnu udah kasih WA ke aku untuk Febri itu harus berdoa supaya hari ini kita tag-nya lancar, karena memang bener-bener ini Bang Ibnu yang maksudnya dia memproduksi, bener ya Kak biasanya dia memproduksi lagu ini dan bukan beban ya, aku sih berusaha semaksimal mungkin untuk merasakan lagu ini, dan aku memang selalu menangis mendengar lagu ini gitu. Bahkan ya kalau nyanyi sambil menangis itu agak-agak susah sih ya, maksudnya cuman ya aku mau coba bawain sesuai dengan harapannya Bang Ibnu dan fans-fansnya El Kasih nanti gitu. Sebelum ke Bang Ibnu, mungkin Bang Ari sendiri keterlibatannya seperti apa nih di lagu ini, dan ini genrenya apa sebetulnya, bisa diceritain? Ya mungkin saya di sini mewakili dari El Kasih bandnya. Di sini juga ada Arif sebagai drummernya, saya di keyboard. Ya maksudnya lagu ini memang menceritakan true story-nya antara Ibnu dan Sarah dari semasa mereka anak kecil sampai akhirnya ketemu sekarang gitu. Jadi Ibnu berusaha membuat lirik cerita sepanjang kisah itu gitu. Nah terus karena Ibnu kan belum bisa bernyanyi kan ya, jadi dia hanya bisa menulis lirik dan akhirnya minta bantuan kita untuk membuat notasi lagunya. Nah kebetulan Arif di sini bantu untuk notasi lagunya. Akhirnya kita dapat lagunya dan Ibnu sangat suka juga lagunya. Akhirnya dari situ kita meneruskan untuk memproduksi lagu ini dan nanti akan dibuat juga video klipnya. Nah video klipnya ini sendiri adalah lanjutan dari yang video klip yang pernah kita buat El Kasih Legacy itu. Jadi ini adalah El Kasih Legacy part 2 song title Maaf. Begitu kira-kira. Ya berkelanjutan ya? Iya, berkelanjutan. Nanti ada part 3 juga. Karena mau cerita arah atau Bang Ibnu?
Sarah. Iya. Gimana nih kisah cintanya dibuat lagu? Kisah cinta debat lagu kayaknya udah sering dia sama dia. Dia mah selalu apa-apa debat lagu. Ya cuman pada saat aku ngebaca lirik Maaf itu bener-bener yang nggak nyangka gitu kan kalau dia tuh bisa menginterpretasikan perasaan aku pada saat pertama kali ketemu. Soalnya itu benar-benar apa yang aku rasakan pada saat pertama kali ketemu dia di panti gitu kan. Itu dia bisa gambarkan dengan jelas banget gitu kan dalam lagu itu gitu. Jadi gimana perasaan saya ya tunggu aja ntar lagunya pada asik. Yang pasti sih waktu kita workshop aja mereka nangis loh. Jadi tadinya aku kalau workshop kan belajarin lagu itu baru beberapa hari gitu dan ngelihat mereka nangis, berarti lagu ini tuh sangat berarti banget buat mereka dan aku dikasih tahu lagu ini baru seminggu gitu tapi ya udah hafal maksudnya, jadi memang harus serius dan ya mudah-mudahan ya bisa bikin puas fans LKC dan lagu ini bisa booming dan bisa bikin Bang Ibnu bangkit dengan teman-temannya gitu. Aku mau bantu benar-benar pure tulus gitu aja sih. Tapi ini waktu aku lihat dia nyanyi latihan kemarin, latihan aja aku merasa banget kalau dia ini benar-benar yang bisa seolah-olah aku yang nyanyi sendiri gitu loh. Jadi dia tuh dapat banget feel-nya apa segala macam. Aku ngerasa kayak kamu bisa apa ya menggambarkan perasaanku dengan cara kamu nyanyi gitu kan. Makanya aku nggak heran kalau Bang El milih kamu. Dan nadanya juga luar biasa sih ya Kak Ari sama si Akang ini buat tuh yang menurut aku sedihnya itu ya dapat gitu dan dengan lirik itu penyampaian kepada itu nyampe gitu. Jadi musiknya oke ya. Musik tahu kan. Pokoknya musik siapa? Mas Arif. Saya bikin notasi lagu. Notasi ya. Sama ada teman juga. Kalau kita musik sih kita sama-sama. Ya. Makasih ya. Jadi LKC itu walaupun gimana sampai sekarang mereka masih solid gitu maksudnya ya. Aku gimana ya, ini baru dikasih sama Kak Ari nih Feb belajarin lagunya dan sedih banget gitu dan emang kata-katanya pure dari hati. Jadi kalau lagu kan kadang-kadang kayak atau kayak puisi gitu. Kalau ini emang kayak orang cerita gitu. Kayak orang cerita jadi aku aja sampai ya aku bisa nangis gitu maksudnya ya. Apalagi mereka yang kisahnya itu kayak film, kayak sinetron menurut aku diceritain tuh aku sampai bingung gitu kok bisa ya jadi kalau aku ceritain ngelangkahin ya. Pokoknya tuh pas diceritain memang benar-benar mereka pacaran dari kecil loh. Dari kecil di Bali, pacarannya tuh di pantai, di mercusuar gitu kan. Lucu banget gitu. Jadi aku tuh sampai bener emang kayak gitu. Emang Sarah ini bener cinta pertama. Ternyata emang bener gitu dan kisahnya menurut aku yang ya udah berarti emang mudah-mudahan ya mereka bisa segera menikah. Nih, maaf yang minta maaf siapa nih? Sarah atau Bang Nino? Maaf, kata maaf juga. Punya kesalahan masing-masing. Jadi kita punya kesalahan masing-masing. Jadi lagu Maaf ini memang lebih ke aku karena lebih perasaan ke aku gitu loh. Jadi kalau dibilangin salah dia salah, saya juga salah. Cuman untuk kata maaf ini lebih perasaan saya untuk dia gitu. Kan boleh diceritain nggak sih proses pembuatan lagu itu seperti apa, kan mungkin kita lebih tahu behind the scene-nya seperti apa sampai terjadinya lagu. Bikin lagu jam 2 pagi aku dibangunin suruh turun ke bawah, terus turun ke bawah dan jadi 5 menit sudah dia suruh aku ngevlog pertamaku ngevlog agak kelar lagu udah jadi. Hanya 5 menit lagu itu jadi. Prosesnya memang dari dulu bikin lirik cepet. Bikin lirik cepet 5 menit jadi. Udah jadi ya. Bikin lirik ya lagu gitu ya. Untuk transfer ide sendiri nih, maksudnya dari tulisan hingga jadi lagu, ada notasi dan ada itu prosesnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Jadi yang bantu untuk buat notasinya adalah Arif dan satu lagi teman kita di Bandung, Firman namanya. Mungkin Arif bisa ceritain. Ya awalnya sih saya terima lirik karena liriknya udah jadi duluan daripada lagunya. Artinya itu gimana, ada tantangan juga sih karena biasanya
saya tuh bikin notasi dulu baru lirik. Oh, Tapi kebalik ini ya? terbalik Oh, nih. balik ya? Liriknya udah ada, notasinya belum ada. Jadi jadi emang agak-agak awalnya agak-agak berat juga nih karena susah juga ya kita mengimplementasikan ke not dengan lirik kan harus ngikutin kata-kata itu ya kan apa sih suku katanya, segala intonasinya kan harus karena liriknya udah jadi beda dengan notasinya kita bikin dulu baru dikasih lirik itu lebih mudah kita memasukkan liriknya lebih mudah tantangan juga ya untung akhirnya kita berusaha mendapatkan apa ya semacam ilham lah nadanya akhirnya sampai juga nada yang tepat sekali. Kalau menurut saya sih sangat antara nada dengan lirik itu matching banget. Mungkin nanti bisa didengarkan hasilnya ke pemirsa dan fans LKC. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik buat Febri, buat Ibnu juga karena ini adalah legacy buat LKC ke depan. Ini momen yang sangat berharga buat kita, mungkin buat sejarah juga gitu. Kita memberikan yang terbaik buat my best friend ini partner saya selalu yang terbaik. Mudah-mudahan kita berhasil ya memberikan yang terbaik buat semuanya. Jadi di waktu kita buat lagu tuh kita ada bikin tiga pilihan. Waktu itu kita waktu lagi ke Garut waktu itu lagi ke sana lagi maksudnya cari inspirasi juga di sana. Jadi ada 3 lagu yang kita dengerin ke Ibnu dan Sarah dan lagu itu yang dipilih dan begitu mereka dengar lagu itu mereka langsung nangis terseduh-seduh. Akhirnya karena lagu itu dapat banget dan semua lirik yang Ibnu bikin itu bisa masuk semua nggak ada yang diubah gitu. Satu huruf pun nggak ada yang dibuang, nggak ada yang diganti. Mungkin buat Bang Ibnu mungkin kita kan tahunnya sudah lama dan sekarang mulai berkarya lagi menciptakan lagu itu rasanya seperti apa sih? Seperti apa tuh mau apa? Mau ngamuk ya? Aku mau ngamuk. Rasanya kayak ngamuk. Lu emosi banget sih Bang. Ngamuk-ngamuknya apa Bang? Rasanya kayak mau Kayak mau apa? ngamuk banget. Jugul. Rasanya kayak mau ngamuk katanya. Mungkin saking lamanya. Ngamuk itu mungkin meluapkan emosi gitu kan. Ya, begitu kah? Benar kah Bang? Iya. Mengeluarkan Rasanya mau ngamuk emosi gitu. Emosi untuk berkarya ya kan Iya, Bang, benar gitu. Jadi dalam hal positif gitu loh. Girang ya, bukan marah Ya, gimana. maklum seniman kadang-kadang kalau bicara teh suka begitulah. Opposite. Saking bangganya dia udah bisa punya satu dan Kak Ibnu tuh memproduseri juga gitu. Jadi dia kayak appreciate lah gitu. Tapi sempat ada kesulitan nggak sih ketika menulis lirik dari lagunya sendiri Bang? 5 menit kayaknya nggak ada kesulitan. deh. Kalau cuma 5 menit kayaknya nggak ada kesulitan ya. Kalau menurut aku ya, Abang, enggak lah. Karena kan Ya itu tadi emang agak kesulitan awalnya. Karena kan harusnya harus ke bawah semua kan lirik yang udah ditulis harus ke bawah. Sedangkan notasinya belum ada. Nah, kita gimana nih masukin notasinya karena liriknya udah ada. Beda dengan lirik notasi dulu baru lirik itu lebih mudah. Jadi tantangannya kemarin sih itu sebenarnya. Bagaimana caranya kita masukin notasi yang ngepas dengan lirik yang udah Ibnu tulis itu sebetulnya agak susah memang kemarin tapi alhamdulillah sih kita akhirnya dapat juga notasi yang matching banget sama liriknya. Iya. Matching banget. Kalau saya bilang sih ini oke banget. Tapi menarik nih, LKC berapa lama sih ditinggalin sama itu sendiri? 10 tahun lah kita vakumnya. Kurang lebih 2010 kita udah tiarap. Kayaknya udah vakum semenjak karena faktor
kita juga kan ada masalah dengan label, jadi akhirnya ada hak-hak kita yang juga terpending sampai sekarang gak jelas. Nah akhirnya si bandnya itu juga jadi vakum gitu, karena kita nggak ada ke titik temu ya, gimana nih mau jalan juga labelnya nggak jelas gitu. Terus sampai akhirnya Bang Ibnu masuk itu dari teman-teman yang kasih gimana? Maksudnya dibantu. Aku bangga punya teman para hitsmaker. Tuh. Kata Abang L. Aku bangga punya teman para hitsmaker. Oke. El kasih. Kita El Ari, El Febri, El Sarah. El Sarah, El Febri. Kita lompatkan dia jadi El Febri. Oh, teman kita juga El Fajar sama El Pico mana ya? Ada kan? Ada ya. Mana tadi Kak? Suruh Ada. kesini aja. Gabung aja. Heeh. Kak Fajar sama Kak Piko. Kak Fajar. Kak Fajar tuh Bass. bass, yang Kak Piko Main gitarnya El gitar Piko. ya kan. Nah. Jadi Kak Ari keyboard, Saya drum. ada lagi tadi Kak El Fajar nanti sama Kak El Fikri. Jadi statusnya kasih sekarang gimana nih? Ya mungkin Ari bisa cerita. Kita mau lagi Statusnya. status El kasih ke depan ini. Ya kita, kita lagi sekarang lagi bikin yang ini dulu. Setelah ini mungkin nanti yang Legacy Part 3, terus kita juga ada cari vokalis baru ya, vokalis baru Reborn, tapi bukan menggantikan Ibnu tetap di LKC, tapi kita cari vokalis baru. Nah itu kita bikin audisi tuh, di IG kita bikin audisi, nanti juga ada tahap mereka didatangin ke Jakarta, kita udah dapat beberapa kandidat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Udah ada 8 ya? Iya, Kita udah ada 8 kandidat. Kita datangin semua. Nanti di Jakarta kita audisi lebih dalam lagi, nanti Ibnu juga ikut, nanti kalian juga datang juga Ya. pas audisi. Pas audisinya nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu setelah nunggu PSBB ini aja. nunggu PSBB. Nah itu adalah LKC Reborn namanya, LKC Reborn. Nah ada LKC Legacy, ada LKC Reborn. LKC Legacy adalah lagu-lagu yang sifatnya featuring. Nggak lihat cewek aja vokalisnya? Kenapa? Nggak lihat cewek aja vokalisnya? Mbak mau? Ini udah nih. El Febri. El Febri. Karena Bang Ibnu melihat LKC akhirnya kumpul lagi, berkarya lagi, bermusik lagi, panggil jadi Kak kayak Fajar bahan sama bakar Kak nggak sih Vicky. untuk berkarya lagi, menulis banyak lagu lagi. Pastinya sih kayaknya, karena buat membunuh waktu dia duduk di sini, dia pasti selalu bikin lirik. Lirik udah numpuk tuh katanya. Lirik udah numpuk Bo. Lirik udah numpuk, Bo, gitu loh. Kok ngondek sih, Bang? Oke. Ya. Lagi. Lirik udah numpuk Bo. Jadi